Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul makalah saya yaitu adalah Sistem Fiskal Awal Islam. Baik, fungsi pemerintah dan sistem fiskal awal Islam. Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Singkatnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik. Dalam wacana ekonomi makro, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal merupakan instrumen manajemen pemerintah yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih baik dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian, pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara. Kebijakan fiskal sudah dipraktikkan sejak awal terbentuknya masyarakat Muslim, yakni sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dan dengan demikian, kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Misalnya berpandangan bahwa dalam suatu kondisi untuk menyeimbangkan ekonomi pemerintah perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam konsep Islam, kebijaksanaan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Poin yang kedua, penerimaan publik dalam Islam. Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang bertujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah, nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan semestinya. Juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, baik dalam upaya stabilisasi di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan. Poin yang ketiga, belanja anggaran dan defisit negara. Berdasarkan tabel profil utang neto negara Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2017, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan utang luar negeri untuk menambah sisi penerimaan negara. Padahal dalam Islam, pajak dijadikan salah satu sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat komplemen. Sementara itu konsep pengampunan pajak sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Rumusan masalah yang ingin diketahui adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian defisit negara menurut hukum Islam, bagaimana penyelesaian defisit negara Indonesia, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian defisit anggaran Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang makalah saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.